Pengertian motorik kasar. Menurut Samsudin, motorik kasar adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar, meliputi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak motorik kasar merupakan bagian dari aktivitas yang mencakup keterampilan otot-otot besar. Gerakan ini lebih menuntut kekuatan fisik dan keseimbangan. Sedangkan menurut Saputra dan Ludianto, motorik kasar adalah kemampuan anak beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujiono bahwa motorik kasar adalah gerakan yang membuat koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motorik kasar adalah kemampuan anak dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi menggunakan otot-otot besarnya sebagai dasar geraknya. Tahap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Menurut Bambang, tahap-tahap perkembangan keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 tahun terdapat 3 tahap, yaitu 1. Tahap verbal kognitif, yaitu tahap belajar motorik melalui uraian lisan atau menangkap penjelasan konsep tentang gerak yang akan dilakukan. 2. Tahap asosiatif, yaitu tahap belajar untuk menyesuaikan konsep ke dalam bentuk gerakan dengan mempersesifkan konsep gerakan pada bentuk perilaku gerak yang dipelajari atau mencoba-coba gerakan dan memahami gerak yang dilakukan. 3. Tahap otonom adalah melakukan gerakan dengan berulang-ulang untuk mendapatkan gerakan yang benar secara alamiah. Pada tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana anak mampu melakukan keterampilan gerak secara otomatis. Karakteristik perkembangan motorik kasar anak. Ada beberapa kemampuan motorik kasar anak menurut Bambang Sujiono dan kawan-kawan 2007, yaitu 1. Menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan, 2. Berdiri di atas satu kaki selama 5 detik, 3. Mengendarai sepeda roda 3 melalui rintangan yang lebar, 4. Melompat sejauh 1 meter atau lebih dari posisi semula, 5. Mengambil benda kecil di atas kaki tanpa menjatuhkan, 6. Menggunakan bahu dan siku pada saat melempar bola sampai 3 meter. 7. Melompat dengan satu kaki, berdiri dengan kedua tumit dirapatkan, tangan di samping dengan seimbang. Bredenkamp dan Kopi Tazkirotun Musfiroh berpendapat bahwa anak usia 5-6 tahun dapat melakukan aktivitas sebagai berikut. 1. Berjalan dengan menggunakan tumit kaki berjinjit, melompat tidak beraturan dan berlari dengan baik. 2. Berdiri dengan satu kaki selama 5-10 detik. 3. Menuruni tangga dengan kaki bergantian. 4. Melompat dengan aturan tempo yang memadai dan mampu memainkan permainan yang membutuhkan reaksi cepat. 5. Mulai mengkoordinasikan gerakan-gerakan pada saat memanjat atau berguling pada trampolin kecil. 6. Adanya peningkatan daya tahan lebih lama. Samsudin berpendapat bahwa anak usia 5-6 tahun dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Mengendarai sepeda roda 3, 2. Melompat dengan 2 kaki, 3. Berlari dengan lebih mantap, menangkap bola dengan kedua tangan, berjalan mundur dan berjingkat. Strategi pengembangan motorik kasar anak. Strategi dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar adalah tahap pertama, peniruan. Anak meniru semua keterampilan atau gerakan motorik yang dicontohkan dengan baik dan benar, meskipun peniruan yang dilakukan anak masih dalam bentuk global dan tidak sempurna. Tahap kedua, manipulasi atau penggunaan konsep. Pendidik memberikan pengarahan dan anak mengikuti petunjuk yang diberikan. Tahap ketiga, ketelitian. Pada tahap ini, pendidik harus mencermati setiap sikap dan tindakan motorik yang dilakukan anak berlangsung dengan proporsi. Tahap keempat, artikulasi. Artikulasi berarti perangkaian. Tahap ini adalah upaya guru untuk menekankan koordinasi suatu rangkaian kegiatan motorik atau keterampilan motorik dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai sesuatu atau hasil yang diharapkan. Tahap kelima, pengalamiahan. Pengalamiahan adalah kemampuan tertinggi dalam pembelajaran motorik. Tahap ini menuntut pendidik menjadikan semua keterampilan motorik yang diajarkan menjadi kebiasaan anak atau menjadi keterampilan yang natural dalam diri mereka. Unsur-unsur keterampilan motorik kasar anak. Keterampilan motorik kasar setiap orang pada dasarnya berbeda-beda tergantung pada banyaknya gerakan yang dikuasainya. Toha Kholik Muthohir dan Gusril
menyatakan bahwa unsur-unsur keterampilan motorik diantaranya 1. Kekuatan. Kekuatan adalah keterampilan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot harus dimiliki anak sejak dini. Apabila anak tidak memiliki kekuatan otot, tentu anak tidak dapat melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik seperti berlari, melompat, melempar, memanjat, bergantung, dan mendorong. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi adalah keterampilan untuk mempersatukan atau memisahkan dalam satu tugas yang kompleks. Contoh, anak dalam melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlihat. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah sebagian keterampilan yang berdasarkan kelenturan dalam satuan waktu tertentu. Contohnya, berapa jarak yang ditempuh anak dalam melakukan lari 4 detik. Semakin jauh jarak yang ditempuh anak, maka semakin tinggi kecepatannya. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan adalah keterampilan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai porsi. Yang kelima, kelincahan. Kelincahan adalah keterampilan mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dari titik satu ke titik yang lain. Contohnya bermain kucing dan tikus, bermain menjala ikan, dan lain-lain.